Baik, kita lanjutkan materi sebelumnya. Ini adalah video kedua, lanjutan dari materi video pertama yang menjelaskan tentang konsep dasar dari garis pengaruh. Sekarang kita akan meninjau nilai gaya dalam pada suatu irisan tertentu. Untuk suatu irisan tertentu, kita misalkan irisannya kita tempatkan di titik C, maka kita akan tinjau nanti free body dengan posisi beban sebelum dan sesudah dari irisan. Jadi yang pertama yang kita tinjau itu adalah free body dengan posisi beban sebelum irisan C. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ada beban sebesar satu satuan di sini, maka akan timbul gaya geser VC dan MC di titik C tersebut. Juga ada RAV-nya. Nah, sedangkan ini adalah bentuk free body dengan posisi beban sebelum irisan C. Ini adalah free body dengan posisi beban sesudah. Sesudah irisan C, Anda lihat di sini bahwa tidak ada beban di antara titik A dan titik C. Karena bebannya sudah berada di setelah titik C ini. Nah, sekarang kita akan lihat free body dengan posisi beban sebelum irisan C, di mana posisi bebannya adalah antara 0 sampai dengan 4 ya. 0 sampai dengan 4. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat bahwa nilai VC. Nilai VC itu adalah apa saja gaya-gaya vertikalnya. Kita lihat dengan keseimbangan vertikal bahwa sigma vertikal sama dengan 0, maka RAV yang positif dulu ya, kemudian dikurangi 1, dikurangi VC sama dengan 0. Maka VC-nya sama dengan RAV kurang 1. Ini dia. Nah, jika Anda masukkan, Anda lihat sebelumnya ya, untuk garis pengaruh RAV pada video sebelumnya sudah digambarkan begini. Ini adalah gambar garis pengaruh RAV. Kita tandai yang antara 0 sampai dengan 4 ya. Nah, ini adalah gambar garis pengaruh RAV. Kemudian kita bisa gambarkan, ini kan VC-nya ada nih. VC-nya ada. Nah, untuk gambar garis pengaruh VC itu dimasukkan juga nilainya. Nilainya adalah berarti VC pada X sama dengan 0, dimasukkan nilainya di sini. Pada X sama dengan 0, nilainya juga 0. Kemudian pada sampai dengan X sama dengan 4, nilainya akan didapatkan nilainya adalah min 0,4. Jadi ini dimasukkan nilainya masing-masing. Ini kan tadi di RAV di titik A, RAV-nya kan sama dengan 1. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ini gambarnya. Maka ini adalah gambar garis pengaruh VC. Sampai dengan 0 sampai dengan 4. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini dimasukkan nilainya tadi, RAV, itu tadi sudah didapatkan RAV-nya adalah 1 dikurangi X dikurang L per 1. Ini di video sebelumnya ada ya penjelasannya. Maka bisa didapatkan VC-nya itu sama dengan min X per L. Nah, ini digambarkan dia. Ini gambar yang tadi, ini adalah gambar garis pengaruh VC. X sama dengan 0, VC-nya sama dengan 0, X sama dengan 4, VC-nya sama dengan min 0,4. Nah, MC-nya dengan cara yang sama, dengan persamaan keseimbangan biasa sebenarnya, bisa kita cari nilai MC-nya. MC-nya misalkan berlawanan arah dengan jarum jam, karena akan melawan RAV-nya yang searah pergerakannya searah dengan jarum jam, maka ini bisa dicari. MC sama dengan ya, ini dari sigma momen di C sama dengan 0, RAV dikali 4 dikurangi 1 dikali 4 dikurangi X dikurang MC sama dengan 0, maka didapatkan MC-nya sama dengan RAV kali 4 dikurangi 1 dikali 4 dikurang X. Sehingga kalau disederhanakan didapatkan nilai
MC-nya adalah X dikurangi 4 dikali X per L. Dimasukkan nilainya, didapatkan nilai MC di 0 sama dengan 0 dan MC di 4 sama dengan 2,4. Ini adalah gambar garis pengaruh MC. Saya harap sampai di sini Anda bisa memahaminya ya. Ini persamaan keseimbangan biasa. Nah, sekarang kita lihat untuk posisi free body dengan posisi beban sesudah irisan C. Jadi bebannya antara X sampai dengan 10. Kita masih tinjau sekarang bentangan AC, yaitu bentang yang diiris sebelum titik C. Nah, di sini didapatkan nilai VC sama dengan RAV. Karena yang ada gaya vertikal hanya RAV dan VC saja. Maka, didapatkan nilai garis pengaruhnya untuk posisi X sampai dengan 4 dengan X sampai dengan X sama dengan 10. Ini dia posisinya. Ini gambar garis pengaruh VC. Dan untuk momennya, sama ya. Momennya di sini MC-nya sama dengan RAV kali 4. Nah, maka juga didapatkan gambar garis pengaruh MC-nya adalah yang ini, yang gambar yang warna merah ini. Nah, kalau digabungkan dengan garis pengaruh RAV, ini garis pengaruh RAV, dan ini gambar garis pengaruh MC-nya. Oke, jadi kalau kita gabungkan nilai gambar garis pengaruh untuk pada irisan sebelum titik C, untuk posisi beban sebelum titik C dan posisi beban di setelah titik C, maka bisa kita gambarkan. Untuk yang pertama pada posisi beban X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 4, ini dia gambar garis pengaruhnya. Dan untuk posisi beban X sama dengan 4 sampai dengan X sama dengan 10, ini dia gambar garis pengaruhnya. Jadi dia persis berubah pada titik C. Sedangkan gambar garis pengaruh MC, ini adalah gambar garis pengaruh untuk posisi beban sebelum titik C, dan ini adalah gambar garis pengaruh untuk posisi beban di setelah titik C. Dengan kita masih meninjau pada satu irisan yang sama. Nah, itu tadi bebannya adalah beban satu satuan. Sekarang kita lihat garis pengaruh akibat beban terpusat P yang nilainya adalah sebesar P. Maka kita juga bisa menentukan masing-masing reaksi tumpuan dan gaya dalam pada irisannya. Nah, kalau dia nilainya bukan satu satuan, maka nilainya itu akan dikalikan dengan nilai P-nya. Ya, P-nya berapa? Tinggal dikalikan saja. Karena kita sudah mendapatkan nilai satu satuan, konsepnya sama. Jadi, kita tinggal kalikan nilai beban P-nya saja. Nah, di sini sudah kita lihat untuk gambar garis pengaruh akibat beban terpusat P. Ini adalah yang ini, yang di sisi sini tadi, yang di bagian kiri. Ini adalah gambar garis pengaruh akibat beban terpusat satu satuan. Yang di sisi kanan itu adalah gambar garis pengaruh akibat beban sebesar P. Bentuknya sama ya, ini cuman yang ini maksimumnya adalah 1, ini maksimumnya P, ini maksimumnya 1, ini maksimumnya adalah sebesar P. Bentuk garis pengaruhnya sama. Nah, untuk nilai maksimum reaksi tumpuan gayanya, nilai maksimum kita lihat akibat pada struktur sebelumnya ya, dengan contoh yang sebelumnya, untuk nilai maksimum RAV-nya adalah sebesar P pada X sama dengan 0, ini dia pada X sama dengan 0, dan nilai maksimum RBV-nya adalah P pada X sama dengan 10. Dan garis pengaruh MC-nya adalah maksimumnya adalah sebesar 2,4 di titik C. Nah, sekarang bagaimana kalau bebannya tidak satu?
Jadi ada 2, 3, atau lebih daripada 3 besar beban terpusatnya. Tadi kan hanya satu beban terpusatnya. Sekarang beban terpusatnya ada beberapa buah. Nah, kita lihat akibat seri beban terpusat yang dibebani oleh beban P1, P2, P3 di sini. Jadi misalnya ada beban P1, P2, dan P3, jaraknya juga beda-beda. Antara P1 dan P2 ada jarak sejauh A, antara P2 dan P3 juga ada jarak sejauh B. Nah, P1, P2, dan P3-nya dia bergerak dari titik A ke titik B. Jadi kita akan menentukan berapakah besarnya garis pengaruh akibat beban yang beberapa seri beban terpusat tersebut. Nah, untuk beban terpusat yang ada beberapa buah, untuk ada beberapa seri, maka kita perlu untuk meninjau berapakah reaksi tumpuan dan gaya dalam pada suatu irisan, kemudian menentukan nilai maksimumnya dengan meninjau semua kemungkinan posisi seri beban terpusat tersebut. Jadi misalkan seri beban terpusatnya adalah seperti di soal ini, maka kita perlu tinjau dulu akibat garis pengaruh beban terpusat di yang posisinya hanya ada P3 di sini, maka gambar garis pengaruhnya sama dengan gambar garis pengaruh sebelumnya, karena yang diperhitungkan hanya satu beban saja. Maka ini adalah gambar garis pengaruh RAV-nya. Pada posisi 1, RAV-nya didapatkan sebesar 10. Kemudian pada ini pairs ya. Kemudian pada posisi 2, di mana yang sudah bekerja itu ada 2 beban, yaitu P20 ton, P2 dan P3 di sini, maka didapatkan RAV-nya adalah 27. Dan pada posisi 3, setelah ada 3 buah beban yang bekerja, maka RAV-nya sudah berbeda lagi. Ada 3 beban, maka RAV-nya sekarang adalah 41. Nah, gambarnya akan berbeda-beda tergantung dari berapakah beban yang bekerja pada struktur tersebut. Jadi ini perlu ditinjau untuk ke semua kasus bebannya. Nah, bagaimana kalau beban merata? Ya sama seperti tadi. Kalau beban merata malah lebih kompleks lagi kan, karena ada bebannya bekerja di sepanjang baloknya. Misalkan ini beban meratanya bergerak dari A ke B atau dari B ke A, maka kita perlu meninjau untuk semua posisi bebannya, berapakah besarnya nilai reaksi tumpuan dan gaya dalam dengan meninjau semua kemungkinan posisi beban. Untuk posisi beban merata bergerak itu sama dengan seri beban terpusat, karena dia berpindah-pindah. Posisinya selalu berpindah-pindah, maka reaksi yang terjadi juga akan berubah. Maka kita perlu untuk menentukan berapakah nilai maksimum reaksi tumpuan dan gaya dalam pada suatu irisan dengan meninjau semua kemungkinan posisi bebannya. Nah, Anda bisa lihat di sini garis pengaruh akibat beban merata. Ini gambar garis pengaruhnya. Nah, RAV-nya bisa dihitung sama dengan setengah KL. Oke. Demikian untuk video kedua ini. Nanti untuk video yang berikutnya masih ada sambungannya. Kita akan mencoba untuk menentukan bagaimanakah prosedur untuk membuat garis pengaruh tersebut. Kita akan lanjutkan berikut pembahasan contoh-contoh soalnya. So, don't miss it. Sampai jumpa di video berikutnya.